Di era digital ini, semakin banyak orang mencari rezeki lewat cara yang tidak biasa, dari konten, energi, hingga afirmasi. Namun, meskipun sudah berusaha keras, kenapa banyak yang merasa rezeki mereka belum juga datang? Sekarang mari kita simak video ini sampai selesai, karena ada 8 prinsip semesta yang bisa mempercepat datangnya rezeki ke dalam hidupmu. Ada masa di mana seseorang bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Menjalani hari seperti robot, berharap malam datang lebih cepat agar bisa beristirahat sejenak dari kenyataan. Ia tidak menyerah bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan. Tapi apakah hidup hanya untuk bertahan? Ada jalan lain jika kita mau membuka mata dan hati kita. Sekarang mari kita renungkan bersama 8 prinsip semesta mempercepat datangnya rezeki. Yang pertama, prinsip keselarasan energi. Beberapa tahun lalu, ada seorang tetangga saya, pemilik usaha kerajinan tangan yang merasa usahanya stagnan. Ia bekerja keras, ikut pasar, kirim produk keluar kota, bahkan promosi digital, tapi hasilnya tetap sama. Hingga suatu hari ia bertanya, kenapa rezekiku seret padahal aku terus bergerak? Ia sadar selama ini ia bekerja dengan energi ketakutan. Takut gagal, takut ditinggal pelanggan, takut tidak cukup. Lalu ia berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menata ulang niat. Ia ingin produknya membawa makna, bukan sekedar angka. Ia mulai bekerja dengan rasa syukur, menyapa pelanggan dengan hati dan menjaga vibrasi positif tiap hari. Hasilnya, perlahan keajaiban muncul. Pelanggan lama kembali, rekomendasi datang, dan usahanya mulai tumbuh karena ia pun ikut bertumbuh. So, hari ini tanyakan pada dirimu, apakah kamu bekerja dengan cinta atau ketakutan? Dan apa satu langkah kecil yang bisa kamu ubah hari ini untuk menyelaraskan niatmu dengan tindakanmu? Ingat, semesta merespon bukan hanya kerja kerasmu, tapi juga energi di baliknya. Yang kedua, prinsip rasa syukur yang aktif. Beberapa tahun lalu, saya merasa hidup saya jalan di tempat. Sudah bekerja keras, ikut pelatihan, berusaha ini itu, tapi tetap saja tidak ada kemajuan berarti. Sampai suatu malam seseorang bertanya, apa kamu benar-benar bersyukur dengan apa yang kamu punya? Saya menjawab, ya, saya sering bilang terima kasih. Lalu dia menatap dan berkata, bersyukur itu bukan hanya ucapan, tapi bagaimana kamu menjaga yang ada seolah itu anugerah besar. Saya terdiam, saya sadar selama ini saya terlalu fokus mengejar yang besar, tapi lupa menghargai yang kecil. Klien kecil saya abaikan, pesan masuk saya balas seadanya. Lalu saya ubah sikap. Saya mulai melayani dengan sepenuh hati, berterima kasih dengan tulus dan merawatnya apa yang sudah saya punya. Perlahan semuanya berubah, klien kembali, rekomendasi datang, dan hati saya pun lebih damai. Saya belajar, rezeki datang bukan hanya dari usaha keras, tapi dari bagaimana kita merawat yang kecil dengan penuh cinta. Mungkin kamu juga sedang merasa usahamu sia-sia. Tapi coba lihat lagi, sudahkah kamu menghargai apa yang ada saat ini? Kadang pintu baru terbuka saat kita berhenti menuntut lebih dan mulai bersyukur dengan tindakan. Yang ketiga, prinsip berbagi tanpa hitung-hitungan. Ada sebuah usaha rumahan yang dulunya hanya memproduksi makanan ringan musiman. Biasanya ramai menjelang hari raya, lalu sepi dalam bulan-bulan lainnya. Pemiliknya sempat hampir menyerah. Merasa lelah karena omset tidak pernah stabil, ia mencoba berbagai strategi promosi, memperluas distribusi, bahkan ikut marketplace. Namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Ia bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sampai suatu hari ia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan strategi bisnis, tapi gerakan hati. Saat itu ada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Ia memutuskan untuk mengajak tetangganya itu bekerja membantunya mengemas produk, walau kemampuan produksinya belum besar. Ia berkata, kalau saya punya rezeki, saya tidak bisa makan sendiri. Kalau saya berbagi, siapa tahu pintu saya makin terbuka. Ia mulai rutin menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk membeli kebutuhan sembako. Lalu dibagikan diam-diam ke warga sekitar. Ia juga menyediakan beberapa bungkus produknya untuk dibagikan gratis kepada mereka yang belum pernah mencoba. Semua ia lakukan tanpa harapan dibalas. Katanya, saya hanya ingin rezeki ini mengalir. Saya percaya yang saya keluarkan akan kembali, walau bukan sekarang. Awalnya, ia tidak merasakan dampaknya secara langsung. Tapi dalam beberapa bulan, mulut ke mulut mulai bekerja.
Produk yang tadinya hanya dikenal di satu komplek, mulai dipesan dari luar kota. Seorang pelanggan yang menerima produk gratis membagikan ke media sosial, dan dari situ pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Ia kewalahan sendiri, sampai akhirnya harus merekrut tetangganya yang lain untuk ikut membantu produksi. Saya tidak pernah menyangka yang saya beri dengan niat tulus justru membawa saya ke titik ini, ujarnya dengan suara bergetar. Yang menarik bukan sekedar pertumbuhan bisnisnya, tapi bagaimana semuanya dimulai dari niat berbagi tanpa hitung-hitungan. Ia memberi bukan karena lebih, tapi karena percaya bahwa memberi adalah cara membuka jalan. Coba kamu pikirkan sejenak, dalam kehidupanmu, sudahkah kamu memberi tanpa takut kehilangan? Sudahkah kamu menyalurkan kebaikan tanpa berharap balasan dari arah yang sama? Seringkali rezeki datang bukan karena kita mengejar, tapi karena kita mengalirkan. Dan saat kita menjadi saluran, semesta mempercayakan lebih banyak kepada kita. Yang keempat, prinsip melepaskan hasil. Kita sering dengar berhasil karena kerja keras. Tapi jarang dibahas berapa kali orang gagal sebelum berhasil. Seperti J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter jadi buku terlaris dunia. Ia menulis bukan demi diterbitkan, tapi karena hatinya tak sanggup jika tidak menulis. Howard Scott ditolak 217 kali saat mencari investor untuk Starbucks, tapi ia percaya penolakan hanyalah bagian dari perjalanan. Faktanya, banyak kisah sukses justru diawali dari kegagalan. Bukan karena mereka tak takut gagal, tapi karena mereka memilih untuk terus berjalan. Kamu dan saya mungkin sedang berusaha keras tapi belum melihat hasil. Rasanya ingin menyerah, tapi justru disitulah pelajaran pentingnya, yaitu melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti, tapi percaya bahwa hasil adalah wilayah semesta. Tugas kita hadir penuh dalam proses, lalu serahkan sisanya dengan lapang. Karena seringkali keajaiban datang bukan saat kita kejar, tapi saat kita izinkan ia datang dengan caranya sendiri. Yang kelima, prinsip bertumbuh di dalam, bukan sekadar di luar. Saya mengenal seorang teman saya yang pernah berada di titik paling lelah dalam hidupnya. Ia sudah mencoba segala hal untuk meningkatkan penghasilannya, dari ikut pelatihan, membuka usaha sampingan, sampai melamar pekerjaan baru. Tapi semuanya seperti mentok, tidak ada hasil signifikan. Setiap hari ia merasa seperti berlari di tempat, sibuk, lelah, tapi tetap di posisi yang sama. Sampai suatu malam, ia berkata, "Saya mulai bertanya, kenapa semua pintu rasanya tertutup? Apa yang kurang dari saya?" Itu adalah malam ketika ia berhenti mencari keluar dan mulai menengok ke dalam. Pelan-pelan ia mulai memperbaiki rutinitasnya. Ia bangun lebih pagi bukan untuk langsung bekerja, tapi untuk memberi ruang hening pada diri. Ia mulai menulis jurnal, mengenali perasaan yang selama ini tertimbun. Ia belajar berkata jujur pada dirinya sendiri, bahwa selama ini ia terlalu ingin cepat berhasil, sampai lupa memperbaiki dasar-dasar kecil dalam hidupnya, seperti disiplin, ketulusan niat, dan ketekunan yang konsisten. Ia juga mulai menata ulang relasi dengan orang-orang di sekitarnya, belajar mendengar dengan lebih sungguh-sungguh, memberi tanpa berharap pamrih, dan meminta maaf atas luka yang pernah ia abaikan. Ternyata dari situ banyak hal mulai berubah. Ia tidak langsung menjadi lebih kaya secara materi, tapi yang paling terasa hatinya lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, ide-ide baru muncul, peluang-peluang kecil bermunculan, dan perlahan rezekinya mulai bergerak naik. Ia pernah berkata pada saya, ternyata sebelum rezeki besar datang, saya harus belajar menjadi pribadi yang mampu menampungnya. Kalau saya masih mudah emosi, tidak jujur, tidak sabar, mungkin saya akan menghancurkan sendiri apa yang saya kejar. Kamu dan saya mungkin pernah berada di fase itu, berjuang keras tapi hasil belum terlihat. Lalu mulai merasa tidak cukup layak atau bahkan kehilangan harapan. Tapi pernahkah kamu bertanya, sudahkah kamu tumbuh di dalam? Banyak orang ingin memperbesar rezeki tapi lupa memperbesar jiwanya. Padahal semesta tidak sekedar menguji usaha kita, tapi juga memeriksa kesiapan batin kita, sebab rezeki besar adalah amanah dan hanya bisa dititipkan kepada hati yang lapang dan jiwa yang kuat. So, sebelum kamu berlari lebih jauh keluar, ini saatnya kamu masuk lebih dalam ke diri sendiri. Yang keenam, prinsip tidak menunda kebaikan. Dalam bukunya Atomic Habits, James Clear menulis, setiap tindakan kecil adalah suara untuk menentukan siapa kamu di masa depan. Ia tidak sedang membahas soal kekayaan, tapi tentang konsistensi kecil yang membentuk karakter dan hasil hidup kita. Menunda satu hal kecil hari ini
seperti memberi, meminta maaf, atau membantu orang lain, mungkin terlihat sepele. Tapi jika itu menjadi pola, lama-lama kita sedang menunda perubahan besar dalam hidup kita. Saya teringat seseorang yang pernah berkata, saya akan mulai sedekah kalau penghasilan saya sudah cukup. Tapi kenyataannya ketika penghasilan itu datang, rasa cukup itu tidak pernah benar-benar hadir. Yang hadir justru rasa takut kehilangan atau sibuk menghitung. Hingga akhirnya ia sadar bukan jumlahnya yang semesta lihat, tapi kesiapannya memberi sekecil apapun itu. Kebaikan yang ditunda sebenarnya adalah sinyal bahwa kita belum percaya. Belum percaya bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Belum percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membuka jalan yang lebih besar esok hari. Dan belum percaya bahwa permintaan maaf yang kita tanam bisa jadi sedang menunda aliran rezeki dalam bentuk hubungan yang harmonis. Pernahkah kamu merasa menunda untuk menyapa seseorang lebih dulu? Padahal hatimu tahu ada yang belum selesai. Atau menunda memulai sesuatu yang sudah lama kamu tahu perlu dilakukan hanya karena takut gagal. Kita semua pernah, tapi sadarilah rezeki menyukai gerakan. Bukan gerakan besar yang dramatis, tapi gerakan yang tulus, konsisten, dan tepat waktu. Hari ini mungkin belum terasa dampaknya. Tapi coba kamu renungkan, apa saja kebaikan kecil yang selama ini kamu tunda? Dan bagaimana hidupmu akan berubah jika kamu mulai melakukannya hari ini juga? Karena sejatinya semesta bukan menunggu kamu sempurna, ia hanya menunggu kamu bergerak. Yang ketujuh, prinsip terbuka terhadap keajaiban. Vera Wang tidak memulai karirnya di dunia mode. Bahkan pada usia 22 tahun, ia justru gagal masuk tim nasional Olimpiade sebagai atlet figur skating. Ia kemudian beralih ke dunia jurnalisme dan bekerja di majalah Vogue selama lebih dari 1 dekade. Tapi ketika di usia 40 tahun, ia merasa dunia yang ia jalani mulai kehilangan makna. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, saya menyadari bahwa belum terlambat untuk mulai dari awal selama saya masih memiliki keberanian untuk percaya. Di usia yang bagi sebagian orang dianggap terlalu tua untuk memulai hal baru, Vera justru memilih terbuka pada sesuatu yang selama ini hanya menjadi minat pribadi merancang gaun. Ketika ia tidak menemukan gaun pengantin yang cocok untuk pernikahannya sendiri, ia memutuskan membuatnya sendiri dari satu keputusan sederhana yang didorong oleh kebutuhan pribadi dan ketulusan. Lahirlah langkah pertama dari keajaiban besar. Hari ini desain Vera dikenal oleh tokoh-tokoh besar dunia dan bisnisnya bernilai ratusan juta dolar. Tapi yang menarik bukan hanya soal kesuksesannya, melainkan keberaniannya untuk membuka diri terhadap arah hidup yang sama sekali baru. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berada di jalan yang tidak lagi membawa sukacita? Atau karena sudah terlalu lama di sana, kamu bertahan, takut untuk berubah? Keajaiban seringkali datang bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tapi karena kamu memilih untuk tetap terbuka meskipun jalannya asing. Vera tidak akan menjadi Vera yang kita kenal hari ini jika ia menutup dirinya hanya pada yang aman dan pasti. So, hari ini tanya pada dirimu sendiri, apakah kamu cukup terbuka untuk menerima rezeki dalam bentuk yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya? Ataukah kamu masih menunggu semuanya datang lewat jalan lama yang sudah lelah kamu tempuh? Semesta tidak pernah kekurangan cara. Ia hanya menunggu kamu siap membuka pintu yang baru. Yang kedelapan, prinsip konsistensi vibrasi positif. Saya pernah mengenal seorang teman yang hidupnya terasa begitu datar selama bertahun-tahun. Ia bukan orang yang malas. Setiap hari ia bangun pagi, bekerja keras bahkan lebih dari yang diminta. Tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Rezekinya stagnan, hubungan sosialnya hambar. Semangatnya luntur perlahan. Ia pernah bilang, saya merasa seperti mesin, saya hidup tapi tidak benar-benar hidup. Sampai akhirnya di tengah kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan, ia memutuskan untuk berhenti mengejar dulu. Bukan berhenti berusaha, tapi mulai menata ulang cara hidupnya. Ia mulai dari hal kecil, bangun sedikit lebih pagi, duduk dalam diam selama 10 menit, menuliskan 3 hal yang bisa ia syukuri setiap hari. Awalnya terasa aneh, tapi hari demi hari ada yang mulai berubah. Ia jadi lebih tenang saat menghadapi tantangan. Ia tidak mudah tersulut ketika ada masalah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat, seperti sapaan ramah dari tetangga, udara pagi yang segar, bahkan suara tawa anak-anak yang lewat di depan rumah. Energinya perlahan berubah, dan anehnya semesta juga mulai berubah. Peluang-peluang kecil datang tanpa ia buru.
Beberapa klien lama kembali dengan proyek baru yang mulai diundang ke tempat-tempat yang dulunya hanya ia impikan. Bukan karena afirmasi satu malam, bukan karena meditasi sekali, tapi karena ia memilih menjaga vibrasinya setiap hari dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan kesabaran. Mungkin kamu pernah merasa seperti itu juga, kerja keras, tapi hasilnya tidak seberapa. Sudah berdoa, tapi masih gelisah. Mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena energimu belum cukup stabil untuk menampung keajaiban. Hari ini tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh di dalam dirimu? Sudahkah kamu menciptakan suasana batin yang bisa menjadi tempat datangnya rezeki? Rezeki tidak selalu datang karena kamu berlari paling cepat. Kadang ia datang pada mereka yang bisa berdiri paling tenang. Sekarang cobalah lihat kembali hidupmu hari ini. Apakah kamu masih merasa tertekan dan hanya menjalani hari demi kewajiban? Atau sudahkah kamu hidup dalam keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan? Saya pernah melewati masa di mana setiap pagi terasa berat. Saya sibuk mengejar pencapaian tapi lupa mengejar kedamaian. Sampai suatu malam saya menulis dalam jurnal, apa yang sebenarnya saya cari? Dan jawabannya bukan harta atau jabatan, tapi hidup yang ringan, yang damai, yang selaras dengan hati sendiri. Dalai Lama pernah berkata, kedamaian batin adalah kunci. Dan saya percaya itu, karena saat kamu hidup selaras dari dalam, dunia luar tidak mudah menggoyahkanmu. Hari ini jika kamu merasa lelah, itu bukan tanda kamu kalah. Itu isyarat untuk berhenti sejenak dan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu cari? Uang yang banyak atau hidup yang ringan? Jawaban dari hatimu akan menuntunmu ke arah yang lebih bermakna. Cobalah terapkan satu prinsip yang kita bahas hari ini. Mulailah dengan langkah kecil dan lihat bagaimana hidup mulai memberi tanda. Jika konten ini bermanfaat untukmu, bagikan dengan mereka yang butuh dan pastikan kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tekan like dan subscribe.